Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk semuanya. Pada kali ini kita akan melanjutkan soal dari UD Buana di mana sebelumnya kita sudah menyusun neraca lajur. Berikut ini neraca lajur yang sudah kita kerjakan. Pada video kali ini kita akan membuat jurnal penutup atau closing journal dan neraca saldo setelah penutup atau post closing trial balance. Berikut ini cara untuk membuat jurnal penutup. Untuk memudahkan kita saat membuat jurnal penutup, kita lihat di neraca lajur, khususnya bagian laba rugi. Yang ini yang akan kita perhatikan. Yang pertama, karena mau membuat jurnal penutup, berarti apa yang ada di neraca lajur, bagian laba rugi, kita tutup. Tadinya misalnya sales ini di kredit, karena mau ditutup berarti taruh di debit, seperti itu. Yang pertama adalah kita tutup semua yang ada di laba rugi sebelah kredit. Kalau kredit kita tutup di debit. Kita tulis nama akunnya, lalu nomor akunnya. Seperti ini, baru angkanya. Oke. Yang berikutnya adalah yang ada di kredit di bagian neraca lajur bagian laba rugi ini yang satu. Kita lihat lagi berikutnya yang ini ya. Interest revenue. Karena kredit ditutup di sebelah debit. Oke. Kreditnya adalah akun income summary atau bahasa Indonesianya adalah ikhtisar laba rugi. Jumlahnya kalau lagi ujian atau lagi latihan nggak perlu menjumlahkan ulang. Di bawah sini sudah ada totalnya di bagian neraca lajur bagian laba rugi sebelah kredit sudah ada totalnya ini. Tinggal disalin saja sebetulnya di sini. Atau kalau pakai Excel bisa pakai AutoSum. Oke ya, kita lanjut lagi. Yang berikutnya, yang kedua, kita tutup semua yang ada di debit. Berarti dari mulai sell return ini yang ada di debit, yang di neraca lajur bagian laba rugi, yang ada di debit kita tutup di kredit semua. Akun pertamanya adalah income summary, debitnya. Jadi kalau totalnya ini, tinggal lihat aja neraca lajur bagian debit. Nah, totalnya ini aja kita ambil. Jadi tidak perlu kita jumlahkan lagi, karena kita sudah tahu jumlahnya dari neraca lajur bagian laba rugi. Yang pertama adalah sell return. Jadi kita salin satu-satu. Oke. Angkanya yang bagian laba rugi ya, jangan sampai salah pilih angka. Lalu ada COGS. Lalu ada berikutnya lagi Wattpad. Ambil angkanya. Lalu advertising expense. Nah, atau kita bikin nama akunnya dulu juga boleh. Lalu ada telepon and electric. Start supplies expense.
lalu bad debt expense, oke kita masukin dulu angkanya, lalu store surplus expense. Oke, kita lanjut. Berikutnya depresiasi expense. Insurance expense. Lanjut lagi, rent expense, lalu ada rent and salaries, karena debit kita tutup setelah kredit. Oke. Other operating expense, oke lanjut ke interest expense, lalu bank service, lalu ada income tax expense. Oke, selesai. Jadi yang pertama tadi menutup semua yang ada di kredit. Sekarang yang kedua menutup semua yang ada di debit. Kalau di debit ditutup di sebelah kredit. Ya, lalu ini sudah yang kredit sudah ditutup di debit dan debit ditutup di kredit, sudah selesai. Yang ketiga, yang ditutup berikutnya adalah labanya. Labanya ini dipindahkan ke modal. Oke, kita lihat nama akunnya. Ini dia. Dipindahkan ke Raka Kapital. Kita buat lagi tanggalnya. Ini yang ketiga ya, berarti laba tadi dipindahkan ke modal. Berarti akunnya adalah, debitnya adalah income summary. Jadi selisih antara debit dan kredit di laba rugi tadi. Lalu kreditnya adalah Raka Kapital. Berarti besar laba rugi pada modal kalau laba. Oke, angkanya. Lihat bagian laba rugi sebelah nih, debit. Selisihnya antara debit dan kredit, berarti labanya tadi. Kalau laba berarti income summary, kreditnya Raka Kapital. Kalau rugi berarti kebalikannya. Karena kalau laba menambah modal, makanya Raka Kapitalnya sebelah kredit. Ini angkanya. Oke, yang berikutnya ditutup. Tadi udah 3 item, sekarang 4. Yang keempat adalah prefernya. Oke, kita lihat nama akunnya nih. Prefer itu kan di debit. Berarti kita kreditkan, debitnya adalah modal. Jadi prefer mengurangi modal. Angkanya boleh dilihat dari neraca saldo, bisa dari neraca, sama saja karena angkanya tidak akan berubah. Oke, kita tutup ya. Kita bisa ambil dari neraca juga angkanya.
Jadi, yang ada di jurnal penutup ada 4 item. Yang pertama adalah menutup semua yang ada di kredit, didebitkan. Yang kedua, yang ada di laba rugi ini, yang ada di debit, dikreditkan semua. Yang ketiga, labanya, karena usaha ini ada terjadi laba usaha, laba bersih, maka labanya dipindahkan ke modal. Jadi yang ketiga adalah laba dipindahkan ke modal. Yang keempat, prefernya dikurangi ke modal. Jadi prefernya ditutup. Prefernya itu ada di sebelah debit. Ini diarahkan drawing prefer ini. Ditutup di sebelah kredit karena dia debit dikreditkan. Debitnya adalah modal. Jadi prefer mengurangi modal. Oke, selesai. Sekarang kita jumlahkan. Yang berikutnya kita akan membuat namanya neraca saldo setelah penutup, ya. Berarti kita lihat fokus di neraca lajur bagian neraca. Kita salin ulang semuanya kecuali yang udah kita tutup tadi, yaitu prefernya. Oke, kita salin semuanya. Ini satu-satu boleh seperti ini. Kalau pakai Excel sebetulnya gampang, tinggal disorot saja seperti ini dari nomor 1 sampai 3. 3-nya sampai modal aja. Seperti ini, copy paste special value. Ya, lalu angkanya juga begitu sama. Sebetulnya ini tinggal menyalin saja. Copy paste special value. Oke, angka dari modal. Nah, ini modal angkanya udah nggak segini lagi. Modalnya, angkanya adalah angka modal ini. Nah, ditambah dengan laba, dikurangi dengan prefer. Oke, seperti ini aja. Oke, kalau udah kita jumlahkan. Oke, sudah selesai. Jadi, kalau neraca lajur kita sudah selesai, maka kita untuk membuat jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutup itu mudah sekali. Ya, tinggal menyalin saja. Kalau yang neraca saldo setelah penutup ini menyalin dari neraca lajur bagian neraca. Cuman angka modalnya harus ditambah laba dan dikurangi dengan prefer. Demikian video kali ini tentang membuat jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutup. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.